Hai Libra, apa kabar? Semoga baik-baik saja, semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan. Selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan mohon maaf lahir batin, mumpung masih lebaran. Karena memang videonya tidak bisa tepat waktu untuk dibuat, ya. Kenapa? Karena saya sibuk banget dan bukan cuma Libra aja. Ada yang Libra yang cerewet banget, setiap kali saya upload video dia cuma teriak, "Mau Libra, mau Libra." My dear, banyak video lain dari pembaca tarot lain. Lihat aja itu dulu. Kalau yang ini belum. Karena memang saya sibuk kerja, saya sibuk bisnis. Udah kerja, bisnis, harus bikin video pula, nggak kepegang. Waktu cuma 24 jam, nggak cukup. Iya, energi saya sudah terkuras untuk itu. Jadi mohon maaf, mumpung masih lebaran juga ya, harus dimaafkan dong ya. Mohon maaf lahir batin kalau memang videonya belum. Tapi di dunia nyata saya juga punya teman dekat juga, teman dekat, teman bisnis, Rena yang juga seorang Libra. Untungnya dia nggak ngejar-ngejar saya untuk bikin video Libra karena dia tahu saya sungguh-sungguh sibuk. Kan kita sama-sama bisnis bareng ya kan. Oke, so my dear Libra, ini bacaan untuk kalian di bulan April. Dan saya akan membacakan satu kartu dari Very Tarot Deck untuk sebagai landasannya. Iya, Libra, ini landasan bulan April untuk kalian. Renewal, pembaharuan. Ada yang perlu diperbaharui dari Libra. Mungkin pikirannya, mungkin cara bertindak, cara berbicara, pola pikir dan lain sebagainya. Ada yang perlu di renew. Renew, oke. Renewal, review the past and the present so you can plan a bright new future. Review yang dulu, di yang lampau, pas, dan lihat juga apa yang baru. Kalau dikombinasikan, kalian para Libra, terutama di bulan April ini, bisa mendapatkan hal yang luar biasa di kedepannya, di masa depan. So we are talking about masa depan. Kita bicara tentang future, ya. Jadi bukan sekarang ujuk-ujuk April ini, bisa aja April tahun depan, bisa aja sebulan lagi, bisa aja, but it's a future. Itu nanti di masa depan. Tapi syaratnya tadi harus nge-review lagi, lihat lagi, analisa lagi kejadian di masa lalu dengan yang sekarang yang baru dikombinasikan, dan itu akan meng-create atau membuat future kalian akan jauh lebih baik. Kalau kalian bilang udah tahu, ya udah nggak apa-apa, udah tahu. Yang penting kartunya bilang dan saya ngomong, oke? Understanding your life purpose. Mengerti sebenarnya purpose atau guna atau manfaat kalian di hidup ini apa. Kan hidup itu harus dihidupi. Live your life. Bukan sekedar lahir, hidup, ya kan? And then meninggal ya, meninggal ya. Ya, nggak gitu. Harus selama kita masih diperkenankan bernafas dan hidup di dunia ini harus ada purpose-nya, ada gunanya. Gunanya buat siapa? Tentu saja untuk diri sendiri, untuk orang-orang tercinta kalian kayak keluarga, saudara, kolega dan lain sebagainya, dan sekitar kalian, bahkan untuk orang yang tidak kalian kenal, ya. Yang ketiga, realizing judgment of your, or releasing, sorry ya, nggak kelihatan soalnya, releasing judgment of yourself and other. Releasing, lepaskan penilaian pada diri sendiri maupun sekitar. Jadi harus seimbang ya. Jika kalian ingin merenew hidup kalian, bulan April adalah saat yang tepat atau bulan yang tepat. Tapi caranya menilai diri sendiri, menilai sekitar juga, tapi harus imbang. Yang lalu dan yang baru diseimbangkan, future-nya jadi bagus. Jadi bulan April keseimbangan memang bagus banget untuk kalian para
Libra. Oke, itu yang kalian tunggu nggak? Sesuai dengan ekspektasi nggak? Semoga ya. So my dear Libra, saya akan buka 7 kartu dari Classic Tarot atau Rider Waite Tarot untuk kalian. Kartu pertamanya kekuatan, the strength. Ini yang kalian butuhkan. So kalian yang merengek, minta mana bacaan Libra, mana bacaan Libra. Kalian udah punya kekuatan loh di dalam diri kalian sendiri. Perlu nggak sih tarot? Perlu nggak perlu? Anggap ini sebagai hiburan pun nggak apa-apa, ya kan? Saya buka lagi. Sebenarnya kekuatan itu sudah ada di dalam diri kalian sendiri. Jadi nggak usah merengek minta dibacain tarot pun kalian sudah punya itu gitu. Jangan tergantung sama tarot. Saya memang pembaca tarot, tapi saya nggak pernah tergantung sama tarot. Oke, jadi kan ini sebagai apa ya bilangnya? Mungkin sebagai guidance lah, apalah, mungkin sebagai apapun itu terserah lah. Tapi jangan jadikan ini major ya di hidup kalian. Terus terang aja. Jangan jadikan ini sebagai kayak, oh ini penting banget nih, harus. Nggak ada yang harus. Oke. So, the strength seperti saya bilang, bulan April bisa kalian lalui dengan kekuatan yang diberikan Sang Pencipta kepada kalian. Kartu pertama kalian, the strength. Apapun yang terjadi. Saya lihat yang kartu yang lainnya, ada rintangannya enggak? Ya pun kalau ada rintangannya kalian tetap bisa kuat menghadapinya. Ya, kita bacain aja satu persatu kartunya. See, the Emperor. Udah pun ada the strength, ada juga the Emperor. So, kalian para Libra sebenarnya bisa memimpin diri kalian sendiri as a Emperor. Kalian penguasa dari kehidupan kalian sendiri, diri kalian sendiri, pikiran kalian sendiri, perasaan kalian sendiri, intuisi kalian sendiri, dan kalian punya kekuatan. Bahkan di bulan April ini kekuatan itu muncul, kekuatan itu ada. Jadi kalau ada yang galau, ya anggap aja mungkin terimbas Merkuri retrograde yang masih ada di bulan April ini sampai 25 April bahkan. Jadi apapun itu my dear Libra, kalian kuat. Oke? Kalian kuat. Bahkan harusnya tanpa saya ngomongin di tarot. Kalian kuat. Oke, next. Apa yang akan terjadi di bulan April untuk kalian para Libra? Mungkin ini yang kalian tunggu karena kalian masih bertanya-tanya beneran nggak terjadi, beneran nggak gitu ya. Ada Six of Wands. Ada yang kalian tuju. Ya, yang tadi udah disebut itu masa depan otomatis karena kita nggak mungkin ke masa lalu ya kan, kalau kita menuju tuh masa depan. Memang ada possibility untuk kalian para Libra untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain atau melakukan perjalanan baik secara literally benar-benar harafiah, benar-benar jalan ya, mumpung lagi lebaran ya, Idul Fitri, mungkin pulang kampung gitu ya, ketemu dengan orang-orang tercinta, atau perjalanan dalam tanda kutip secara spiritual. Bulan April adalah bulan yang tepat untuk kalian mengadakan perjalanan tersebut. Kenapa? Karena memang kesempatannya ada dan kalian kuat. Dan kalian the emperor, kalian penguasa untuk apapun yang terjadi di kehidupan kalian. So bisa dilalui ya. Ada, terjadi, dan bisa dilalui. Itu dua hal yang menurut saya sangat bagus. Jadi bisa dilalui di bulan April ini. Perjalanan tersebut ya, karena ada Queen of Chalice juga sebagai penambahnya, Queen of Chalice atau Queen of Cups. Jadi benar-benar ada dukungan, ada bantuan, ada pihak atau orang yang memang berada di pihak kalian gitu. Jadi benar-benar bisa dalam tanda kutip ngebantu kalian. Ya semoga saja bacaan tarot ini juga membantu kalian, terutama yang udah dari kemarin nungguin ya kan sih. Bisa ada dan tinggal kalian yang melakukannya. Makanya saya bilang mungkin ini perubahan, perjalanan, pergerakan ini yang sebenarnya sudah ada, tapi kalian masih bertanya-tanya apakah ini bagus untuk dilakukan. Jadi saya konfirmasi aja, iya,
bulan April ini bisa dilakukan, bisa dilaksanakan, bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain, bisa melakukan perjalanan baik secara harafiah ataupun secara spiritual. Oke. Kemudian Four of Sword-nya terbalik. Berarti memang ada dorongan dari diri kalian untuk tidak menunda hal ini terjadi. Makanya mungkin kalian bertanya-tanya, iya saya pengen lihat nih pesan dari tarotnya Mbak Lucy, kalau saya lakukan ini bener atau enggak gitu. Karena saya tidak mau menunda lagi. Mungkin itu yang ada di pikiran kalian para Libra yang menunggu ini mungkin ya. Saya nggak tahu nih kalau teman di dunia nyata saya itu seperti ini atau tidak. Tapi Libra yang tadinya terlalu banyak mempertimbangkan segala hal, akhirnya memutuskan, ini loh saya mau bergerak nih, ini udah bener nggak arahnya? Oke, kalau pertanyaannya seperti itu, saya jawab iya, sudahlah, sudah bener kok ini arahnya. Jadi udah lakuin aja, ikuti track hidup kalian atau jalan hidup kalian yang udah ditulis secara sempurna oleh Sang Pencipta. Kita sendiri nggak bisa menulis itu, ya manusia nggak bisa nulis itu. Jadi yang nulis Sang Pencipta, dan udah percaya aja itu yang terbaik. Ya tinggal ngejalaninnya aja, jangan lari dari kenyataan. Ada Three of Wands. Your wish come true, of course. Your wish come true. Apa yang kalian idam-idamkan, tapi itu juga jadi visi dan misi hidup kalian di depan, in the future, akan menjadi kenyataan. Dan bulan April jadi kayak titik balik atau start ya, a new beginning. Tadi ini kan bilang di depan ya, renewal, a new beginning untuk kalian. Ketika kalian di masa lalu seperti apa, sekarang seperti apa, dan itu bisa dikolaborasikan dengan baik supaya masa depan yang seperti yang kalian inginkan bisa didapat. Dan dimulai di bulan April ini. Jadi nggak usah terlalu galau ya. Kalau galau ingat Merkuri retrograde sampai 25 Maret. Jadi masih 25 Maret, 25 April. So masih gitulah ya. Oke, so ada Eight of Wands-nya terbalik. Beberapa hal dari masa lalu yang kayak tumpang tindih di kehidupan kalian di bulan April sebenarnya udah nggak ada lagi. Ini terbalik ya. Jadi sebenarnya tinggal kalian kalau sudah tahu di masa lalu tuh seperti itu, ya jangan diulang di masa sekarang. Tadi disuruh renew. Jadi memperbaharui lagi hidup kalian dengan cara yang lalu-lalu di masa lalu, yang nggak usah dijadikan sesuatu hal yang nyebelin buat kalian atau sampai kalian ngerasa nggak nyaman, tapi jadikan itu pemicu semangat kalian, dikolaborasikan dengan hal-hal baru yang kalian dapat, itu bisa jadi future yang baik. Ingat, your wish come true loh. Tadi ada wish kalian, visi kalian, misi kalian itu nggak bisa cuma diliatin, tapi dilakuin. Jadi untuk kalian ini udah setengah bulan ya berjalan di bulan April, and then kalian sudah melakukannya, ya udah, you're on the right track. Tapi kalau kalian nggak ngelakuin apa-apa, cuma nungguin bacaannya Mbak Lucia, ya salah, bukan begitu caranya. Hidupi hidupmu ya. Tarot hanya sebagai ya tambahan atau hiburan atau apapun itu. Ingat itu ya. Saya pembaca tarot tapi saya bilangnya seperti itu memang karena ya hidup memang harus dihidupi, oke? And then why you're not happy? Desannya terbalik. Itu tadi. Mungkin kalian yang berpikir, ya terus kenapa saya belum happy juga? Ingat, your happiness, kebahagiaanmu, kamu yang ciptakan sendiri. Bukan tergantung tarot, bukan tergantung omongan orang, bukan tergantung keadaan. Bukan. Banyak loh orang yang keadaannya mungkin tidak seberuntung kalian bisa lihat YouTube, tapi bisa berbahagia di kehidupannya. Itu yang keren, itu yang oke. Ya, sip. Selanjutnya, ada beberapa hal memang harus ditinggalkan. Eight atau 9 ini. Eight of Cups. Ya, Eight of Cups. Beberapa hal memang harus ditinggalkan. Cuma saya ngelihat di sini, yang kalian tinggalkan itu, atau kalian tinggalkan atau ditinggalkan ya. Kalau kalian yang ditinggalkan kan dengan kesadaran kalian meninggalkan hal itu. Kalau ditinggalkan berarti kalian siap nggak siap
tiba-tiba hilang gitu ya, ditinggalkan. Meninggalkan atau ditinggalkan memang itu hal-hal yang mungkin berat untuk kalian lakukan. Mungkin berat secara emosi kalian, atau secara nanti gimana ya. Tapi memang harus ditinggalkan, dan itu terjadi di bulan April ini. Bagus. The Tower moment. Karena kalau kalian berhasil meninggalkan itu dengan legowo, itu akan merubah total hidup kalian. Dan perubahan total yang saya lihat di sini bukan perubahan yang jelek. Tentu saja perubahan akan menimbulkan goncangan, akan menimbulkan hal-hal yang mungkin menurut kalian udah terbiasa begini, tapi sekarang nggak ada lagi. But the Tower membuat orang harus melompat dari tower yang terbakar atau terbakar bersama si tower tersebut. Mana yang kalian pilih? Kalau saya sih pilih menyelamatkan diri, nggak diem-diem aja di tower yang terbakar. Udah tahu terbakar, kenapa harus berdiam di situ gitu kan? So, jika kalian berhasil meninggalkan, atau kalian yang bersedih karena ditinggalkan, itu akan membawa perubahan yang bagus banget di kehidupan kalian. Perubahan yang luar biasa. Dan itu membawa kebaikan, bukan membawa ke arah sebaliknya. Mungkin kalian sedih sekarang, mungkin kalian nangis sekarang, tapi one day, satu hari, kalian akan melihat hal itu sebagai, ngapain dulu aku nangis-nangisin itu gitu. Ada kayak, ih ngapain gitu. Ini the King of Wands-nya terbalik. Jadi kalau diteruskan dari kartu yang sebelumnya, ini memang bercerita tentang keputusan yang diambil oleh si Libra, atau tadi saya nggak ngomong Taurus kan, saya tuh kalau Libra sama Taurus kebalik-balik si Libra ya. Keputusan yang diambil si Libra, semoga saya nggak slip of the tongue dan kalian ngetawain saya ya, nggak apa-apa lah diketawain. Berhubungan dengan keputusan yang diambil si Libra, dan si Libra ngerasa ini keputusannya udah bener gak sih gitu ya. Jadi bikin galau, bikin sedih, bikin panik dan lain sebagainya. Jangan khawatir Libra, everything's gonna be okay. Udah baik-baik aja kok ya. Tuh kan, Five of Pentacles, terutama bidang karir, keuangan, dan bisnis nih my dear. Ada kecemasan, ada hal yang kalian tunggu untuk menjadi bagus tapi kok nggak bagus-bagus kayak gitu ya. Keputusan untuk kalian pergi, meninggalkan, tidak berada di situ lagi, tapi membuat kalian galau ya kan. Bulan April ini terjadi, terus kalian nungguin ini kapan kebaikan akan datang di kehidupan kalian. My dear Libra, di bulan April, segala sesuatu yang kalian sudah putuskan, you are still the emperor. Kalianlah yang bertanggung jawab, kalianlah yang menjadi penguasa atas kehidupan kalian, bukan tergantung orang lain, bukan tergantung apapun itu. Tapi pengambilan keputusan selalu diiringi dengan tanggung jawab dan resiko. Jadi harus diambil juga itu ya. Jadi nggak emosi jiwa ngambil keputusan dan after that kenapa begini gitu ya. Nggak, sudah hadapi saja, nggak usah terlalu galau, karena posisinya tetap ada di Queen of Pentacles, tetap berada di posisi yang masih aman, walaupun nggak seaman seperti yang kalian dapatkan sebelumnya misalnya kayak gitu, tapi masih oke-oke aja kok. Coba kita lihat kartu yang, oh ya, mungkin kalian masih merasa galau karena Ace of Sword-nya terbalik. Karena udah susah bagi kalian mengambil kekuatan kalian yang sebenarnya ada tuh, kekuatannya sebenarnya ada di dalam diri kalian. Jadi kalian mempertanyakan kayak, ini pengambilan keputusannya udah bener nggak sih, kayak gitu-gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang mungkin ada di benak kalian saat ini. Makanya ada yang menunggu tarot untuk dapat jawaban gitu. Padahal sih nggak selalu harus ditarot. Kalaupun ditarot, banyak tarot yang lain, monggo dilihat aja yang lain ya. Oke, so
Ini sama nih kayak si Gemini. Gemini juga dapat kartu pertama di Oceanic Tarot Manifestation. Apapun yang kalian inginkan bisa kalian dapatkan, bisa kalian manifestasikan. So don't worry, apapun keputusan kalian seperti saya bilang, ada resikonya, ada tanggung jawabnya. Jadi udah, tetaplah berpatokan pada apa tadi? Tujuan kalian, vision kalian, misi kalian di kehidupan, ya. Apa yang baik untuk kalian dan sekeliling, itu yang penting, harus diutamakan. Kartu keduanya konflik. Ya, Five of Swords ini konflik, udah ketahuan dari tadi ya. Konfliknya itu terutama sih sama diri kalian sendiri. Konflik dengan orang luar bisa diatasi, tapi konflik dengan diri sendiri hanya kalian yang bisa menentukan. Apakah kalian mau jadi pemenang atau kalian jadi the loser-nya? Itu kalian sendiri. Ya, so sebenarnya kalian bisa mengatasi ini, oke? Proposal, ada Knight of Cups, ada proposal yang akan datang ke kalian, cuma mungkin itu seperti angin surga doang, tapi yakin aja kalau memang tawaran yang datang di kehidupan kalian itu memang benar-benar untuk kalian, kalian akan dapat. Kalau bukan untuk kalian, mau dikejar kayak gimana pun ya nggak bakalan dapet. Jadi ya udah, nggak usah terlalu dipikirin segitunya, ya. Apa yang perlu di healing dari seorang Libra? Saya pakai self healing card, dan itu adalah beauty atau keindahan. Keindahan apa? Keindahan kepribadianmu, my dear Libra, ya. Galau-galau yang gak perlu itu juga perlu di healing. You are beautiful, you are handsome. Itu yang perlu di healing. Karena satu, kalau terlalu narsis juga nggak bener. Kalau terlalu rendah diri juga nggak bener. Jadi itu yang perlu di healing, ya. Oke. Kemudian pertanyakan satu hal. Videonya boleh di hold dulu. Pertanyakan dulu satu hal. Saya akan jawab dengan yes or no. Coba Libra. Jawabannya no. Udah 5 of Wands, no. Jawabannya udah no. Kemudian pesan dari Monology Oracle Card di bulan April untuk Libra. Luck is on your side. Keberuntungan sedang berada di sisi kalian. So, tetap aja kan baik. Saya udah bilang tadi ya, tetap aja ada yang baik-baik ya. Oke, selanjutnya. Composure, ini pesan dari Angel's Guide Oracle Card. Composure. Apa yang di composure? Energi positif. Itu yang dikumpulin semua, memberikan kekuatan kepada kalian untuk menghadapi ini, because you are the emperor. Penguasa untuk hidup kalian sendiri. Ingat, tidak tergantung kata-kata orang lain, tidak tergantung apa yang jelek-jelek itu, yang penting yang positif-positif aja yang kalian kumpulin dan masukkan ke kehidupan kalian. So, para Libra, bacaan kali ini menurut saya bagus. Menurut saya juga hanya sebagian dari kekhawatiran kalian yang membuat ini jadi terasa berat. Tapi seperti yang saya bilang, apapun itu yang sudah terjadi di masa lalu, anggap itu sebagai pelajaran. Apa yang baru sekarang yang kalian hadapi, kalian kombinasikan, kalian akan mendapatkan masa depan yang jauh lebih baik. Dan apa yang menjadi guna atau manfaat kalian di dunia ini, baik untuk diri sendiri maupun sekitar kalian, itu yang perlu kalian pikirkan. Ya, tetap semangat, tetap berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam Light Angel and Love, and bye-bye.